I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, take you there. Baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shout it out, shout it out. Baby, just shout it out, yeah. And if you want me to, let's make a move, yeah. So tell me, girl, if every time we touch, you get this kind of rush, baby, say yeah, 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 yeah. Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Sedangkan beberapa negara lain memiliki lebih dari dua musim. Salah satunya adalah musim salju. Dan salju yang turun mampu membuat jalanan licin sehingga membahayakan pejalan kaki. Selain itu, musim salju juga menyebabkan air radiator pada mobil mudah sekali membeku. Cara pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu menggunakan garam dapur yang ditebarkan di jalanan agar nantinya jalanan tidak licin karena salju. Untuk mencegah air radiator tidak beku, maka dapat menambahkan etilen glikol atau zat antifreeze ke dalam tangki radiator. Garam dan etilen glikol dapat bekerja karena sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Salah satu sifat koligatif adalah penurunan titik beku yang akan dibahas di video ini. Penurunan titik beku adalah peristiwa penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Penurunan titik beku bergantung pada besarnya ketetapan penurunan titik beku. Oleh sebab itu, penurunan titik beku sama dengan ketetapan penurunan titik beku dikali dengan molalitas selarutan. Untuk mengetahui lebih lanjut proses penurunan titik beku, kita dapat melakukan praktikum pembuatan es krim dengan hanya menggunakan susu UHT. Kami, anak-anak SMA Safius 2 Palembang, telah melakukan praktikum ini dengan bimbingan guru kami, Ibu Medila selaku guru kimia. Dengan eksperimen ini, kita dapat mengetahui pengaruh garam terhadap penurunan titik beku dan proses pembekuan. Proses pembekuan tidak hanya dipengaruhi oleh garam saja, tapi bisa juga dengan berbagai aspek lainnya. Oleh sebab itu, inilah proses pembuatan es krim kelompok kami. Bahan dan alat yang dapat kita siapkan yaitu garam pasar, es batu, susu UHT, topping sesuai selera, baskom, kaleng bersih, bor, gelas atau mangkok. Cara pembuatannya adalah siapkan kaleng dan pastikan tutupnya rapat. Gunakan bor untuk membuat lubang kecil dan pasang baut di tutup kaleng sebagai tempat memasukkan martabak. Kedua, masukkan es batu secukupnya ke dalam baskom dan taburkan garam kasar. 3. Tuangkan susu UHT secukupnya ke dalam kaleng. Tutup rapat kaleng agar tidak ada adonan yang keluar saat proses pengocokan. Letakkan kaleng yang berisi UHT ke tengah baskom yang sudah diisi campuran es dan garam. Goyangkan atau putar kaleng secara perlahan hingga membeku. 5. Buka tutup kaleng secara berkala untuk mengecek apakah susu sudah berubah menjadi es krim. Setelah tekstur es krim sesuai dengan keinginan, keluarkan dari kaleng. Dan yang terakhir, pindahkan es krim ke gelas atau mangkok dan tambahkan topping favoritmu yang telah kita siapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam praktikum ini, yang pertama adalah garam. Partikel garam mengganggu kestabilan partikel-partikel cair yang dalam fase padatan hingga memutuskan partikel-partikel tersebut. Air yang dihasilkan dari peleburan es oleh garam ini bersuhu di bawah 0 derajat Celcius karena titik bekunya turun. Jika tidak diberi garam dan es, maka es krim tidak akan membeku karena bongkahan es batu justru mencair karena penyerapan panas di sekelilingnya. 2. Pengadukan atau pengguncangan. Selama proses pembekuan, adonan harus diaduk agar didapatkan tekstur es krim yang lembut. 3. Komposisi adonan. Pertama, yaitu kandungan air yang membantu pembentukan es. Kedua, kandungan lemak dan gula yang mampu memperlambat pembekuan dan menghasilkan tekstur yang lebih lembut. Terakhir, zat pengemulsi seperti susu yang membantu menyatukan lemak dan air sehingga tekstur es krim menjadi halus. 4.
Waktu pembekuan. Waktu dalam proses pembuatan es krim dapat mempengaruhi tekstur dan kualitas es krim, di mana semakin lama goncangan, semakin terbentuk es krim yang lembut, dan lama penyimpanan es krim dapat mempengaruhi ukuran kristal es. Dan terakhir, yaitu jenis dan ukuran wadah. Wadah logam seperti kaleng mempercepat pembekuan karena sifatnya yang menghantarkan panas lebih baik dibandingkan plastik atau kaca. Dan inilah akhir kegiatan kami dengan pengalaman yang luar biasa dan hasil memuaskan. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Bye-bye. Ku bayangkan tubuh jika dipelukanku.